Ibu tinggal di mana? Surabaya, Pak Haji. Surabaya. Ya. Oh iya. Tahu RDAY dari mana? Udah 2 kali yang 3 minggu yang lalu. Ini udah privat yang kedua. Iya. Ini yang kedua. Iya. Oh iya. Sehari-harinya apa kegiatannya? Ya, yang penjahit itu, Pak Haji. Yang penjahit. Iya. Oh iya. Ini tadi bawa ini, Pak Haji. Apa? Lapis kukus Surabaya. Lapis kukus Surabaya. Surabaya. Tapi Oh beda iya. yang itu ini tadi uang ya, Pak. Apa? Yang ini hijau-hijau itu uang. Ini. Yang hijau-hijau uang ini lapis kukus. Ini lapis kukus. Ini lapis tabok. Yang ini beda, yang hijau-hijau itu uang. 300 juta. Iya. Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Jadi hajat si bos apa kalau boleh tahu? Ya, hajatnya ya apa meneruskan yang 3 minggu yang lalu itu. Ya memang kalau saya kan terus terang ibadah ekstrimnya kurang. Nah, makanya saya tambahi sedekah ekstrimnya. Jadi biar cepat terkabul. Jadi sedekah ekstrimnya apa? Ya ikut privat ini sama tadi Jumat Barokah. Oh iya. Pak, Bapak sama Ibu kan kemarin saya nyaranin. Iya. Bisa gak tuh ngilangin sifat 18 nih selama bulan Juni tinggal 10 hari lagi. Bisa gak tuh? Alhamdulillah sih bisa, Pak. Yang mana? Yang Lah, tinggal berapa lagi yang masih belum hilang? Kalau saya kayaknya sudah hilang semua. Ah, gubrak. Iya. Pak, Bu, coba lihat Bu, Bapak Bu. Ini temenan kok. Iya, betul. Iya. Coba lihat. Iya, sekarang sudah. Pak, tadi saya tanya nih sama tamu saya yang ngasih duit 300 juta. Iya. Apa yang bikin lo ngasih gue 300 juta? Karena gue cair 30 miliar. Gue kasih lo 300 juta. Iya. Apa yang bikin lo cair 30 miliar? Karena gue tiap hari baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Minimal 999 kali, sehari 27 kali minimal. Minimal ya. Maksimal gue gak terhingga. Iya. Cair berapa? 30 miliar. Kayaknya bulan depan cair lagi 30 miliar. Makanya gue ntar titip lagi buat lo 300 juta. Buat ngasih makan anak yatim. Iya. Wow, luar biasa. Lah coba Bapak paksain. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sambil jahit, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai tangannya kejahit juga nggak berasa. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. 999 kali, sehari 27 kali minimal. Iya. Pak Haji, masa sih begitu? Bos, Kiai, Ustadz, Habib, itu cuma nyaranin baca Alhamdulillah. Dia nggak pernah harus bacanya berapa jumlahnya. Kalau saya nggak, minimal. Minimal ya. Maksimal tidak terhingga. Untuk ngelawan apa? Untuk menghancurkan itu sifat yang 18. Kalau Bapak bilang kan udah nggak ada. Iya. Oke, mana buktinya uangnya? Saya maunya tuh nggak ada tapi buktinya uang. Iya. Kalau Bapak kan nggak bisa buktiin. Saya udah nggak ada Pak Haji. Tapi uang nggak cair. Yo itu sama aja omdo. Kalau tadi gue setuju. Cair kasih gue 300 juta. Iya, amin. Cair 30 miliar. Wajar dong gurunya dapat 300 juta. Nah, Bapak coba baca nanti nih pulang dari sini sama Ibu. Iya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 999 kali, sehari 27 kali. Ya tadi malam saya mulai berangkat dari rumah itu kan maghrib ya. Ya. Di sela-sela nggak tidurnya, alhamdulillah sampai 15 kali ya. Nah, saya maunya kadang-kadang minimal. hilang tidur wis. Ya. Kelilir balik lagi. Alhamdulillah sampai 15 kan. Ya, maunya saya minimal Iya. 27 kali. Iya. Minimal. Minimal, ya. Harus ya. Kedua, sedekah subuh nggak boleh bolong.
Iya. Paksain gimana caranya sedekah subuh nggak boleh bolong. Harus. Iya. Sedekah Jumat barokah potong sapi 1 juta nggak boleh bolong. Iya. Ya. Sedekah subuh minimal 100.000 nggak boleh bolong. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Paksain Iya, sholat iya. ba'diyah qobliyah. Udah, cakep. Iya. Terus apa lagi bos? Terus apa lagi? Ya, kalau apa Qobliyah Badiah alhamdulillah kayaknya nggak pernah bolong kalau pas kadang pas bepergian itu kadang-kadang nggak sempat sholatnya di jalan itu kan nggak bisa gitu baru. Kalau pas di rumah alhamdulillah mulai kenal ilmu haji tasawuf kan sudah nggak bolong. Terus? Kalau alhamdulillah itu belum nyampe ke 27 memang. Nggak apa-apa, bertahap. Paksain. Iya. Bisa nggak? Misal sama jahit itu kan nggak bisa ngitung Pak Haji ya. Itu gimana Pak Haji? Nggak apa-apa. Pokok ngucap itu ya. Ngucap itu aja. Kan yang lebih tahu Allah. Iya. Soalnya kalau ngitung kan nggak bisa jahit. Iya, boleh. Boleh. Bapak jangan ngitung. Iya. Baca aja. Iya. Baca lagi, baca lagi. Baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Baca lagi, baca lagi. Terus baca lagi, baca lagi. Baca Iya. lagi, baca lagi, baca lagi. Baca lagi, baca lagi, baca lagi gitu. Bisa? Iya bisa. Oke. Terus apa lagi? Ibu. Terus apa lagi? Tadi anak saya yang kemarin itu kan sebetulnya sudah kerja. Tapi kayaknya kerjaan itu nggak kurang cocok soalnya terlalu diporsir gitu loh. Kerja apa? Admin, anaknya itu admin. Jadi Lagi perempuan? perempuan. Kemarin kan masuk ya sekitar dua minggu ya. Ya. Itu jadi di posernya itu kalau anak-anak yang dari lapangan itu biasanya jam 4 itu baru masuk laporan. Nah, kan yang anak saya ngerjakan nggak bisa kalau yang laporan jam 4 bisa langsung pulang. Anak saya ngerjakan kan sampai jam 7 kan itu. Itu jadi hitungannya itu apa? Terlalu diporsir gitu loh. Nggak apa-apa, tinggal ibunya aja. Mau kepengen- gak anaknya kalau disuk? Mau. Ya udah suk. Maunya ini tadi nitip mau kalau bisa pindah kerja cari yang lebih enak bayaran yang tinggi Bisa. gitu. Pak, ibu udah pernah ijab di atas punggung kuda belum? Naik kuda Ibu. sambil ngomong. Saya ibu. Nah, bapak atau ibu? Saya sudah tadi ya sudah. Udah, Udah. sambil ngomong untuk hajat anak. Oh, Anak iya. saya pindah kerja, gajinya sebulan 20 juta. Kerjanya yang lebih enak dari sekarang sambil naik kuda. Oh iya. Boleh gak Pak saya ijab lagi di atas kuda? Boleh. Iya. Ibu nanti ijab, bapak juga ijab. Manjur gak? Manjur. Tadi saya ya naik kuda tuh ijabnya minta cepat cair 10 miliar. Oh ya boleh. Jadi kasih apa? Nasi goreng apa mie goreng besok pagi? Pagi nasi goreng, pagi Pagi nasi goreng. Siang? siang soto ayam, Soto ayam. Malam? mie goreng, Mie goreng. Jadi apa yang mesti beli? Beras atau beras beli, mie? mie beli, Jadi gue bayarin berapa? bawa 4 deh pagi. 5, kasih 5 juta. Kasih 5 juta. Terus apa lagi Pak? Kalau gimana ya? Selalu ditagih dari Roti bakar beli dong. Bang Buat sama pagi-pagi. leasing gimana, Pak? Ngatasinya? Ada. Mesis. Beli kan, Keju. Itu. Blue Band. ya beli. Apa Pak? Kalau selalu ditagih kan waktunya bayar ke bank sama leasing gitu. Pak, Bapak jangan berpikir nanti kalau ditagih sama leasing gimana Pak? Kan cair 10 miliar. Ya maksudnya ini kan sudah di WA terus. Biarin, Iya. Pak. Oh ya. Sekarang gelap. Abis gelap apa? Terang. Terang. Ada gak abis gelap gelap lagi ada gak? Gak ada. Abis utang apa? Ya, ya, Lunas.
Masa habis utang lagi. Iya. Enggak lah. Jadi Bapak mesti setnya di otak gelap, terang. Gelap, terang. Pak Haji, emang ada kiai ngomong begitu? Ada Pak, kan saya bukan kiai, SD Impres nih. Kiai ngomongnya begini Pak. Manjur gak Pak Haji? Waduh. Manjur banget Pak nih. Nih dengerin ya Pak. Iya. Nih dengerin nih Pak. Kalau ada masalah, apapun judulnya, kata Imam Syafi'i, biarkan hari-hari itu berlalu. Bertingkah, biarkan. Jangan itu menjatuhkan dirimu, jangan itu menyita seluruh perhatian hidupmu, dan upayakanlah untuk selalu punya jiwa yang senang, jiwa yang lapang saat takdir itu datang. Nyamankan dirimu, upayakan untuk nyaman. Dan di kalimat berikutnya, Imam Syafi'i memberikan sebuah perumpamaan yang sangat mahal. Jangan engkau gelisah, jangan engkau gundah dengan peristiwa malam. Malam memang gelap, sebagaimana musibah yang mungkin datang tiba-tiba. Hidup yang terasa buntu, seakan gak ada solusi. Gelap, seperti di lorong yang panjang, gak kunjung terlihat cahaya. Jangan pernah gelisah oleh peristiwa itu. Biarkan terjadi kegelapan di malam hari, gak usah gelisah. Kenapa? Malam pasti berlalu. Sepanjang apapun malam, besok ada matahari yang terbit. Begitulah keyakinan orang-orang yang beriman. Tidak pernah mengenal kata putus asa. Dan semua peristiwa, semua kejadian Belanjaan yang tadi mana? mengisahkan hidup kita, maka itu sesungguhnya adalah suatu hikmah buat kita. Hah? Jadi jangan berhenti di situ, jangan putus asa, jangan jatuh di situ, jangan menyerah. Karena Nasi uduk yang sepanjang dimasak malam, bini lo masih keras. besok ada Lo pagi tanyain deh yang dan pada matahari makan. bersinar kembali. Iya. Tuh ada yang giginya pada copot. Masih mentah. Nasi uduknya masih mentah. Iya. Lo promosi bini gua ahli masak nasi uduk. Yang ada pada giginya pada copot. Nih gue ulangin lagi. Iya. Nih gue ulangin lagi ya. Iya. Kalau ada masalah, apapun judulnya, kata Imam Syafi'i, biarkan hari-hari itu berlalu. Bertingkah, biarkan. Jangan itu menjatuhkan dirimu, jangan itu menyita seluruh perhatian hidupmu, dan upayakanlah untuk selalu punya jiwa yang senang, jiwa yang lapang saat takdir itu datang. Nyamankan dirimu, upayakan untuk nyaman. Dan di kalimat berikutnya, Imam Syafi'i memberikan sebuah perumpamaan yang sangat mahal. Jangan engkau gelisah, jangan engkau gundah dengan peristiwa malam. Malam memang gelap, sebagaimana musibah yang mungkin datang tiba-tiba. Hidup yang terasa buntu, seakan gak ada solusi. Gelap, seperti di lorong yang panjang, gak kunjung terlihat cahaya. Jangan pernah gelisah oleh peristiwa itu. Biarkan terjadi kegelapan di malam hari, gak usah gelisah. Kenapa? Malam pasti berlalu. Sepanjang apapun malam, besok ada matahari yang terbit. Begitulah keyakinan orang-orang yang beriman. Tidak pernah mengenal kata putus asa. Dan semua peristiwa, semua kejadian yang menggelisahkan hidup kita, maka itu sesungguhnya adalah suatu hikmah buat kita. Jadi jangan berhenti di situ, jangan putus asa, jangan jatuh di situ, jangan menyerah. Karena sepanjang apapun malam, besok ada pagi dan matahari bersinar kembali. Imam Syafi'i aja ngomongnya gundah sama gelisah. Kalau RDI mah komplit. Ada gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Iya. Sekelas Imam Syafi'i itu. Ya, Iya. denger gak tadi? Gundah sama gelisah. Kita mah enggak, murung, sedih, ngeluh. Kalau ada masalah, santai aja bos. Nih, lo dengerin nih. Gue ulangin lagi dari awal nih. Dari awal nih, dengerin. Kalau ada masalah, Tuh. apapun judulnya, kata Imam Syafi'i, biarkan hari-hari itu berlalu. Bertingkah, biarkan. Jangan itu Apaan? menjatuhkan dirimu, jangan itu Jorok lo, pakai air perhatian kobokan. hidupmu, dan Gue nggak mau minum. untuk selalu punya jiwa yang senang, jiwa yang lapang saat takdir itu datang. Tuh, dengerin. Nyamankan dirimu, upayakan untuk nyaman. Tuh. Di kalimat berikutnya, Imam Syafi'i memberikan sebuah perumpamaan yang sangat mahal. Jangan engkau gelisah, jangan engkau gundah dengan peristiwa malam. Malam memang gelap, sebagaimana musibah yang mungkin datang tiba-tiba.
hidup yang terasa buntu, seakan gak ada solusi, gelap seperti di lorong yang panjang. Kunjung terlihat cahaya. Jangan pernah gelisah oleh peristiwa itu. Biarkan terjadi kegelapan di malam hari, gak usah gelisah. Kenapa? Malam pasti berlalu. Sepanjang apapun malam, besok ada matahari yang terbit. Begitulah keyakinan orang-orang yang beriman, tidak pernah mengenal kata putus asa. Dan semua peristiwa, semua kejadian yang menggelisahkan hidup kita pasti itu berlalu. sesungguhnya adalah suatu hikmah buat kita. Jadi jangan berhenti di situ, jangan putus asa, jangan jatuh di situ, jangan menyerah. Karena sepanjang apapun malam, besok ada pagi dan matahari bersinar kembali. Jadi kalau lagi masalah gelap, Iya. besok pasti terang, tenang aja bos. Iya. Bos, gue nih diracunin nih sama karyawan gue nih, sama Riadoh gue nih, kan Riadoh. Iya. Pak Haji, istri gue ahli masak nasi uduk. Pas dimakan, semua kru giginya pada copot. Gue dipromosi sama dia. Kalau Mbak Siti katanya masakannya enak, dia bikin nasi kuning, nggak ada yang pada makan semua, nggak ada yang makan. Katanya daging ayamnya dibacem enak, hatinya keras, sekeras hatinya dia. Iya, dimakan, dibetot, bukan hatinya kemakan. Dia kan promosi habis. Gue tadinya udah pesen nasi uduk di luar 1000 porsi, gara-gara dia promosi, gue batalin nasi uduk, gue pesen dia, nggak ada yang makan. Anak yatim juga pada dilepehin, dimasukin ke perut semua. Iya, ini racun tikus berdua nih, 1, 2, 3. Iya kan katanya Mbak Siti bisa masak. Ya udah beli ayam. Pas dibacem hatinya keras, tahu, sekeras hatinya dia. Pak Haji, tapi bersih nggak ada bekasnya loh. Bersih yang ngabisin no. Mariam no, istrinya Haji Marco yang ngabisin tahu. Gue mah nggak makan, boro-boro gue makan. Iya. Jadi nih Pak, semua racun tikus. Kabul. Jadi tinggal racun. Ya. Jadi gitu Pak. Iya. Jadi Bapak gimana caranya paksain, bisa nggak bisa, paksain bisa nggak bisa. Badai pasti berlalu. Sekarang lagi ada badai, nanti berlalu Pak. Iya. Habis gelap, terbitlah terang. Jangan Bapak bilang, Pak Haji nanti kalau ditelepon debt collector gimana? Jangan diucap, santai aja. Nanti pasti badai berlalu. Jadi Bapak mesti punya prinsip. Badai pasti berlalu. Iya, itu kemarin Utang pasti lunas. udah WA 2. Inilah tak buat bayar 2 kan nggak cukup. Ya, Mendingan tak sedekahkan ke sini. setuju. Gue setuju itu. Benar. Gue bos, daripada ngomelin nih yang Riado bertiga, 1, 2, 3 gue ngomelin. Gue kan lagi punya hajat. Iya. Lebih baik gue belanja lagi. Udah gue kecewa, gue suruh belanja lagi. Kok kecewa Pak Haji? Kan dia bilang, Pak Haji, istri gue ahli masak, juara chef, tapi di Gua Hiro. Ya udah, bikin nasi uduk. Kan gue beli nasi uduk di Pejagalan. Nasi uduknya 100.000, indennya seminggu. Iya. Nah gue beliin, gue kasih dong, nih Sony, nasi uduk enak. Wah, istri saya lebih enak dari ini Pak. Ya udah masak, beli sekarung buat anak yatim. Dimakanlah nih semuanya. Gue tanya satu-satu, gimana nasi uduknya? Pak Haji keras, Haji Marco giginya copot 10, saya copot 2. Udah, gue bilang, Son gimana sih lo promosi? Nah gue dengerin dia, katanya dia ahli masak. Gue masakin lah kemarin tuh nasi kuning, ada ayamnya, ada atinya. Gue makan atinya, ya Allah keras bener. Maunya gue beli kelapa yang tua, air kelapanya, buat bacem itu dagingnya biar empuk, biar enak. Opor lagi berarti. Iya, lo cocok dah opor ya. Iya, pantesan lo bikin usaha ya. Iya, mendingan lo racunin kentung tuh. Nah maunya gue gini bos, Iya.
Lo jangan inget-inget masa lalu. Lo jangan inget-inget masa lalu. Kapan utang gua lunas? Jangan. Iya. Pasti lunas. Iya. Aduh, besok kalau ditagih sama debt collector gimana? Jangan, bos. Itu yang bikin hajat lo lemot. Tadi lo nggak dengar video yang tadi. Kalau kita punya masalah, biarin masalah